sekarang kita beralih ke abangku yang satu ini, abang ganteng asik. Tapi maaf sebelum kita lanjut, abangku ini udah punya anak. Sebelum kalian mau minta nomor WA, abangku udah punya anak gitu ya. Di sini ada Abang Engki Yondi Saputra. Bagaimana kabarnya bang? Alhamdulillah baik-baik aja. Baik-baik aja. Sejauh ini. Alhamdulillah lah gitu. Kita ketawa bang, gak lucu gitu. Gini saya mau nanya bang ya. Yang saya tahu tentang abang itu, mungkin orang-orang belum tahu itu. Abang itu seorang entrepreneurship ya. You what entrepreneurship? Basicnya apa? Dan basicnya bukan dari seorang pedagang, berasal dari Fakultas Peternakan di Universitas Andalas. tahun 2010 maksudnya. 2010 masih tamatnya 2015. berarti tak habis tahunnya. Iya, Lanjut. Jadi gini bang ya. Jadi kalau dari basic Anda seorang sarjanawan pertanian gitu kan. Peternakan maaf sorry. Terus bagaimana Anda bisa sampai di dunia wirausaha, di dunia entrepreneurship gitu? Saya bertanya, dari mana Anda dapat pemikiran, oh saya harus jadi pengusaha, saya harus ini. Saya bertanya, dari mana ide Anda itu keluar? Jadi gini, dulu waktu saya SMA sampai kuliah, saya hobi banget baca buku ya. Sampai sekarang saya masih hobi baca buku gitu. Cuman dari kebanyakan buku yang saya baca gitu ya, kebanyakan itu memprovokasi untuk membuka usaha gitu lah. Bukan buka baju kan? Bukan buka baju. Ada beberapa. Gitu. Iya. Enggak usah dibahas. Lanjut. Jadi apa namanya tuh dari situ mindset saya berubah gitu lah. Ternyata dunia ini tidak sekecil dunia pekerjaan aja gitu lah. Ada dunia lain yang justru sangat besar sekali peluangnya untuk mendapatkan uang, itu dengan cara berbisnis gitu lah. Maka dari situ mindset saya itu berubah gitu. Dulunya waktu saya kuliah pengennya dapat kerja gitu, tapi ketika mindset saya dirubah dengan buku yang saya baca, akhirnya saya memutuskan kayaknya gua harus coba nih dunia usaha ini gitu. Oke. Dari situ gue tangkap ya bang. Gue pakai agak slow dikit ya bang, agak santai maksudnya. Jadi kalau dari situ saya tangkap berarti abang itu gimana ya? Lumayan meneliti arti dari sebuah buku lah. Iya. Berarti kalau abang bilang memprovokasi itu dipengaruhi buku berarti seperti itu jatuhnya kan. Jadi buku-buku tentang apa aja yang abang Ya kebetulan tentunya buku tentang pengembangan diri gitu ya, buku tentang orang-orang sukses di dunia lah gitu ya. Dan memang kebanyakan gitu ya, orang yang sukses di dunia itu adalah orang yang bergerak di bidang dunia kewirausahaan gitu loh. Kita bisa ambil contoh Bill Gates, kita bisa ambil contoh Warren Buffett. Kalau di Indonesia mungkin kayak Dul Tanjung dan lain gitu. Dan kebanyakan mereka itu memang berasal dari dunia usaha gitu. Jadi kok saya dulu mikirnya hanya dunia pekerjaan ya gitu ya. Tunggu sebentar bang. Jadi kalau abang bilang seperti itu, ada timbul pertanyaan loh dalam otak saya. Jadi kalau terima kasih mungkin ya kadang encer bang, kadang nyandet banget gitu. Sekarang lagi encer. Jadi timbul pertanyaan dalam otak saya bang. Jadi orang yang pegawai negeri sipil atau PNS itu ibaratnya dikategorikan sukses atau enggak sih gitu? Kalau Anda bilang seperti itu tadi, jawabannya berarti Anda lebih gimana ya? Anda lebih mempertimbangkan yang namanya usaha sendiri daripada bekerja di bawah perintah seseorang gitu jatuhnya. Iya. Kalau sukses tidak sukses itu menurut saya itu relatif. Gitu. Relatif. Dari banyak sudut pandang. Kalau seandainya dipandang dari sudut agama, orang sukses adalah orang yang religius gitu ya. Kalau dipandang dari segi segi ekonomi, segi materi, tentu kita mengukur kesuksesan dari tingkat ekonomi yang dimiliki oleh seseorang. Kekayaannya materi. Saya teringat sebuah hadis Nabi gitu ya, yang mengatakan maknanya seperti ini: 9 dari 10 pintu rezeki itu adanya di dalam dunia perdagangan gitu ya. Jadi saya melogikakan, berarti selain dari dunia perdagangan, berarti hanya ada satu pintu rezeki yang dibukakan di sana gitu loh. Alangkah sempit satu pintu yang direbutkan rame-rame gitu. Kenapa kenapa sih kita nggak masuk ke 9 pintu yang dijanjikan Rasul itu gitu? Yaitu dalam dunia perdagangan gitu.
Dan kebanyakan gitu ya saya amati orang yang bercemplung di dunia perdagangan itu memang tidak butuh waktu lama, dia bisa mendapatkan. Kira-kira berapa waktu lama? Butuh waktu berapa gitu? Ya tergantung juga sih, tapi dari pengamatan saya nggak butuh waktu terlalu lama. Dia memasuki dunia penjualan, dia memasuki dunia berdagang, habis itu ekonominya membaik gitu. Jadi kalau Anda bilang seperti itu Bang, jadi saya bertanya juga, Abang berapa lama periode Abang dari membangun usaha dari nol sampai Abang sampai ke titik yang sekarang nih lah, yang ibaratnya dikatakan Gunung Selasi ini punya lo gitu. Lo yang pegang saham di sini bro. Gitu. Lo punya, lo barang ini lo semuanya lo pasok gitu. Gitu. Sebenarnya nggak cuma di Gunung Selasi, di Dharmasraya lah. Di Dharmasraya. Oh maaf itu sedikit kesalahan. Jadi yang saya tahu Gunung Selasi awalnya. Jadi Anda lebih dari Gunung Selasi, Dharmasraya. Iya. Jadi ibaratnya Abang tuh dari nol loh, peternakan sampai ke entrepreneurship, menjual dalam telur, beras. Yang awalnya saya pikir itu hanya Gunung Selasi, tapi udah mencangkup yang namanya Dharmasraya. Karena dari titik nol itu Anda sampai ke titik sekarang memegang saham di Dharmasraya ini bagaimana caranya? Bagaimana proses kalau ditanya berapa lamanya semenjak saya mendirikan usaha sampai sekarang itu udah 5 tahun gitu ya. 5 tahun berarti usaha Anda udah 5 tahun. Tapi ketika saya mulainya dari nol, saya mencoba gagal. Ya 6 bulanan lah gitu ya. 6 bulanan dari semenjak awal saya sudah bisa mendapatkan income yang lumayan stabil lah gitu. Walaupun awal-awalnya masih sedikit tapi udah stabil. Tunggu sebentar. Berarti kalau Anda seperti itu, berarti setelah kuliah Anda pernah mengikuti hal penjualan atau entrepreneur atau ikut sekolah atau pendidikan yang berkompeten di dunia entrepreneur nggak sih? Oh iya, jelas. Jelas berarti. Kalau di dunia entrepreneur tuh kayak gitu ya, kita tuh memang kita tuh memang harus keadaan lingkungan ya yang membuat kita tuh harus selalu berkembang. Kita tidak boleh stuck. Kalau di dunia bisnis gitu ya. Ketika kita stuck, maka kita mengalami fase kemunduran gitu. Kayak gitu. Jadi kenapa ada dulu perusahaan besar tapi sekarang namanya sudah tidak terngiang lagi? Contohnya ya banyak lah gitu ya. Kalau kita sebut merek nanti banyak yang ini kan. Berarti skip ya mereknya ya. Jadi ada perusahaan besar yang sekarang sudah tidak bagus lagi. Kenapa? Karena dia tidak bisa bertumbuh, dia tidak bisa berkembang baik secara personalnya maupun secara perusahaannya gitu. Mereka tidak bertumbuh gitu. Jadi menurut saya yang terpenting di dalam dunia berdagang itu bukan kerja keras, bukan kerja cerdas, tetapi belajar keras gitu. Oke. Jadi udah saya tangkap. Jadi entrepreneurship ini berarti pengusaha jatuhnya ya Bang ya. Wirausaha ini menjanjikan sebuah hasil yang memuaskan ya. Iya. Kalau orang tuh boleh nanya nggak Bang? Silakan kalau ada yang Jadi timbul pertanyaan dari saya Bang. Oke. Jadi gini, Abang dulu kuliahnya peternakan. Menurut saya sih setiap ilmu itu harus memiliki jiwa penjualan. Iya. Kenapa Abang mengambil ke penjualan, khusus ke penjualan? Kenapa tidak diambil di peternakan? Peternakan juga misalkan sapi Abang berkembang, Abang bakal menjualnya. Telur Abang banyak, Abang bisa menjualnya. Kenapa nggak Abang ambil sesuai dengan ilmu Abang? Kenapa khusus ke penjualan aja yang Abang ambil? Ada 2 alasan gitu ya. Oke. Alasan yang pertama adalah banyak orang bisa bikin produk bagus tapi tidak punya skill dalam penjualan. Akhirnya produknya tidak laku, tidak dibeli sama orang lain gitu. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, dulu sebelum saya ikut bisnis saya mencari pengalaman dulu di sebuah perusahaan. Lalu dalam sebuah sesi meeting ada bos saya pernah menyampaikan, dia bilang kayak gini. Katanya yang kaya itu bukan petani atau peternak, tapi yang kaya itu adalah pedagang katanya. Dari situ saya mikir gitu, kok bisa dia mengeluarkan kata-kata itu. Belakangan saya tahu maknanya kenapa gitu. Ternyata kenapa pedagang itu bisa lebih kaya daripada petani. Contohnya kayak gini. Ada seorang petani dari awal dia menggarap sawah, contohnya petani padi gitu ya, sampai menjadi beras itu butuh waktu selama 4 bulan. Selama 4 bulan dia proses mulai dari menanam, menyiam, apa segala macam sampai menjadi beras itu butuh waktu 4 bulan. Setelah butuh waktu 4 bulan dapatlah berasnya sekian ton, habis itu dijual, dikeluarkan biaya semuanya dapat keuntungan bersihnya 5 juta contoh.
gitu ya, dalam 4 bulan. Tapi kalau seorang pedagang, beras yang dijual oleh petani kepada agen, lalu agen menjual kepada pelanggannya, hanya butuh waktu paling lama 4 hari, dia sudah mendapat keuntungan yang justru 2 kali lipat daripada petani gitu loh. 10 juta. Berarti 10 juta gitu loh. Jadi kalau saya gitu ya, kalau saya paling dalam 2 jam saya bisa melakukan penjualan yang mungkin total untung bersihnya ada 5 juta lah gitu. Dalam 2 jam gitu. Jadi saya berpikir begitu luar biasa rupanya dunia penjualan ini gitu. Masa dengan jual diri? Kalau jual diri gimana kira? Gitu. Asik. mungkin itu yang Berapa bikin semalam? cerdas ya. Ya. Oh. Tapi saya mendapatkannya nggak gampang gitu ya. Itu yang saya sampaikan tadi. Kenapa kita penting belajar dalam dunia bisnis ini gitu ya. Dulu waktu awal-awal saya masih biru di dunia penjualan. Saya bekerja dengan waktu yang panjang tapi hasilnya sedikit. Pagi pulang malam tapi hasilnya sedikit gitu. Tetapi saya belajar gitu. Bagaimana sih melakukan penjualan dengan efektif? Bagaimana melakukan penjualan dengan bagus? Lalu saya membaca buku tentang penjualan, saya belajar dari tenaga penjual yang terbaik, saya belajar dari mereka, mengikuti langkah-langkahnya gitu. Ternyata semakin saya belajar, semakin banyak yang saya dapatkan, semakin efektif saya dalam melakukan penjualan gitu. Artinya adalah dengan waktu yang jauh lebih singkat mendapatkan hasil yang berkali-kali lipat lebih banyak gitu. Jadi intinya adalah kita harus belajar terus gitu. Kita ya sampai sekarang saya masih belajar gitu. Dan saya tidak berniat untuk berhenti belajar gitu. Oh sedikit bang, berarti abang intinya yang saya tangkap dari abang berbicara kayak gitu tadi, kenapa abang ngambil penjualan? Berarti abang intinya abang ngambil penjualan itu karena waktu yang dibutuhkan sedikit dan modal yang dibutuhkan sedikit juga. Sedikit juga gitu. Bahkan kita ini, Efektif dan efisien. nah itu, bahkan kita bisa menjualkan barangnya dulu gitu kan. Lalu kita jualkan, habis itu udah dapat uangnya, baru kita bayarkan gitu loh. Berarti ini kayak perjanjian jatuhnya kalau lebih pedagang tuh. Kalau Hampir sama aja sih. kalau sama berarti aja. kalau abang yang bertani, abang yang beternak sendiri itu membutuhkan waktu lama dengan Ya. hasilnya yang tidak memuaskan dengan Benar, kerja Bang. yang ada. Makanya saya ada teringat dengan buku yang saya baca katanya seperti ini. Dunia penjualan itu adalah cara mendapatkan uang dengan waktu yang sangat cepat. Contohnya kayak gini, Ayi kerja, nunggu tanggal 1 baru gajian. Oh betul. Iya kan? Atau beternak tadi, nunggu hasil panen dulu, baru kita mendapatkan hasil. Atau bertani kayak gitu juga kan? Atau kita investasi, menunggu ada hasilnya dulu, baru kita bagi hasil kan gitu. Iya. Tapi di dalam dunia penjualan, seperti yang saya sampaikan tadi, kita kan tinggal bawa barangnya ke prospek, lalu kita ngobrol, kita tawarkan. Ketika terjadi closing, maka pada detik itu juga kita mendapatkan uang gitu. Jadi Deal? iya. 400.000. Iya. Oh gitu yang seperti yang dilakukan Doli tadi kan. Doli contohnya Doli. Doli kan bergerak di bidang Oriflame. Dia tinggal bawa barang ke lapangan, ketika ada yang beli, ya kan? Dia langsung dapat uang pulang gitu loh. Hari itu juga gitu loh. Jadi nggak nunggu bulan depan, nggak nunggu Gue beberapa mau nanya boleh gak sih? Oh silakan ini mungkin kepo dari kalian. Iya, gue mau nanya. Gini, kan gue juga sempat baca buku yang dipinjamkan sama Bang Inki ya, yang judulnya itu Create Your Own Future, yang karya Brian Tracy. Jadi di sana gue baca katanya kalau lu mau sukses gampang kok sebenarnya, lu tinggal cari orang satu orang sukses, terus lo contoh aja cara kerja dia, kayak duplikat dia kayak gitu kan. Nah jadi gue mau nanya nih sama Bang Inki, kayak ada nggak sih sosok atau role model yang memotivasi atau yang dicontoh gitu di dalam dunia bisnisnya? Iya. Kalau ya bener banget ya. Jadi itu teorinya itu tentang sebab akibat. Oh, Jadi kimia ini. Reaksi dan aksi dan reaksi gitu ya. Jadi ketika kita melihat orang sukses, kita lihat bagaimana cara dia mendapatkan kesuksesan itu, lalu kita tiru cara yang sama, maka tidak ada yang mampu untuk menghalangi kita untuk mencapai kesuksesan seperti yang didapatkan oleh orang itu. Gitu. Jadi seperti yang ditanyakan oleh Doli tadi, ada nggak sih yang saya tiru perjalanannya bagaimana? Ada beberapa toko. Kalau saya kan bergerak di bidang penjualan, tentu toko yang saya tiru juga orang bergerak di bidang penjualan. Nggak mungkin dokter kan, gitu kan? Atau mungkin juga saya. Yang pertama tuh yang pengarang buku tadi itu Brian Tracy, dia juga mengikuti perjalanan hidupnya,
bagaimana dia menjual. Habis itu ada lagi Zig Ziglar. Nah, dia juga bagus di dalam penjualan. Ada lagi Dewa Eka Prayoga itu juga bagus. Dia bukunya juga sangat bagus sekali, sangat membantu untuk dibaca. Nah, ketika saya membaca karya-karya mereka itu, saya mengikuti apa yang mereka sarankan gitu. Gini loh cara mencapai kesuksesan katanya kan. Lalu saya ikuti langkah-langkahnya dan itu berhasil ya. Itu bekerja gitu loh. Nah, jadi intinya kayak gitu. Ai pengen jadi apa? Contohnya kan, dia di bidang yang Ai pengenkan itu siapa sih orang sukses gitu loh. Jangan lihat kesuksesannya, lihat apa yang dia lakukan untuk mencapai kesuksesan itu. Prosesnya itu gitu loh.